Air mata itu begitu saja jatuh berderai kala Cita mengurai masa lalunya. Ya, masa lalu kadang jadi benalu. Ungkapan itu seolah menggambarkan suasana batin pedangdut Cita Citata. Saat dirinya berdiri di puncak popularitas, tiba-tiba harus terhentak oleh pengakuan mengejutkan dari pria yang mengaku suami sahnya, Galih Purnama. Dan kemarin, dengan raut wajah sendu, air mata yang berurai, Cita tak lagi bisa menahan rintihan batinnya. Lalu, secara eksklusif tim kami berhasil merekam adegan bagaimana Dani tampak asik bercengkrama dengan keluarga dan sesekali melihat bangunan yang tengah dikerjakan para tukang. Nanti kayaknya kayak rumah kayu. Oh, yang ini. Temboknya nanti ditutupin semua tuh. Tutupin kayu gitu. Dia kena penyakit yang jadi perkembangannya terganggu. Gitu. Biasanya mati, dia hidup. Kayak sangar ya. Sangar. Iya. Dipakai dari mana? Emang mobil ini mobil salju. Itu tuh. Nggak kelihatan dong. Usai bercengkrama dengan Mulan dan Syafia di villa megahnya itu, Dani lalu bergegas memboyong keluarganya untuk menyambangi kediaman omanya di kawasan Bogor, Jawa Barat yang kebetulan merayakan hari Natal. Ayo udah mandi ayah. Udah. Rambutnya halus. Mulus, kayak apa? Bismillah. Gak tahan nih lipstiknya. Ayah nih. Jadi yang baik siapa? Bunda apa ayah? Oh, bunda sama ayah. Udah ya, tutup. Merry Christmas. Bareng-bareng aja. Bareng nanti enggak. Baru. Buat apa kalau terbaik tapi nggak bisa polos? Dalam balutan pernik Natal yang sederhana, suasana hangat penuh sukacita begitu terasa menemani perjalanan Oma yang usianya akan menginjak ke 95 tahun itu. Lihat saja bagaimana serunya putra-putri Dani saat berkumpul menghangatkan suasana Natal. Itu dia atau aku? Ayo lo. Kenapa, Dek? Ada kok, Oma udah suka sholat Pak di sini, Pak. Suka sholat di sini. Tingkah lucu Syafia dan keakraban Al-Eldul dengan Oma kian meneguhkan makna kebersamaan Natal yang dirayakan secara sederhana itu. Iya, nanti dipanggil. Siapa lagi? Dul. Nih. Wah. Aduh suaranya. Baik.
Terlahir dan besar sebagai Muslim, dengan latar keluarga dengan keyakinan berbeda, tak lantas membuat Dani acuh dengan suasana batin yang dirasakan Oma. Sebaliknya, Dani selalu rutin merayakan Natal yang diperingati omanya. Hari ini seperti biasa lah, Natalan seperti 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya seperti ini. 10 tahun yang lalu ya seperti ini. Setiap Natal masih di sini, nggak pernah absen. Di rumah ini pernah, di rumahku juga pernah. Meski belum ada kado spesial buat sang Oma, namun tetap tak mengurangi hikmat Natal penuh kasih sayang yang dihelat keluarga Dani Kamis kemarin. Belum, lupa. Ya saya ngasih sih, ini dari saya nih ini. Pokoknya hampir semua gambar aksesoris Yesus di sini dari saya semua. Tahun ini belum. Udah lama sih lupa. Begitulah potret harmonis nan romantis keluarga besar Ahmad Dhani dalam nuansa Natal bersama keluarga neneknya. Sementara kabar menghebohkan datang dari Cita Citata. Siapa sangka gara-gara populer membawakan tembang Sakitnya Tuh di Sini, Cita Citata terpaksa mengecap sakitnya digugat oleh suami yang mengaku ditelantarkan. Lantas bagaimana Cita Citata bersikap di saat bersamaan Ivan Gunawan mengejar cintanya? Akankah Ivan mundur ataukah justru pantang menyerah merebut hati Cita Citata? Umur 18 tahun, umur pada saat itu benar-benar Cita adalah sosok bukan Cita aja. Tapi pada saat umur 18 tahun mungkin banyak keinginan, banyak cita-cita yang pengen diraih, tapi hilang pada saat itu. Air mata itu begitu saja jatuh berderai kala Cita mengurai masa lalunya. Ya, masa lalu kadang jadi benalu. Ungkapan itu seolah menggambarkan suasana batin pedangdut Cita Citata. Saat dirinya berdiri di puncak popularitas, tiba-tiba harus terhentak oleh pengakuan mengejutkan dari pria yang mengaku suami sahnya, Galih Purnama. Dan kemarin, dengan raut wajah sendu, air mata yang berurai, Cita tak lagi bisa menahan rintihan batinnya. Tentu saja, kalau pernikahan itu sesuatu yang sakral, yang dicita-citakan oleh semua orang, yang diinginkan. Tapi sayangnya umur pernikahan Cita hanya bertahan 1 bulan. Galih pergi meninggalkan Cita dengan mengucap kata cerai. Tapi kalau untuk bersama waktu itu kurang lebih 1 bulan. Di momen itu pula, kemarin secara terbuka, Cita meminta maaf atas tuntutan pihak pengacara Galih. Cita meminta maaf kepada pihak siapapun yang merasa disakiti atau dirugikan dengan adanya pembohongan publik yang Cita lakukan. Terutama kepada Galih dan keluarga Galih. Cita seperti tertulah oleh single yang dinyanyikannya sendiri, yakni Sakitnya Tuh di Sini. Apalagi kasus tersebut mencuat tatkala dirinya tengah merajut asa bersama presenter kondang Ivan Gunawan. Tapi Syahdan, Cita tak perlu larut bersedih sebab nyatanya masih ada Ivan Gunawan sang pecinta sejati yang selalu hadir menemani kesedihan Cita. Saya dengar berita dia udah menikah, bukannya saya ketakutan saya tinggalin, nggak seperti itu. Justru saya yang nyaranin dia untuk segera konfirmasi, kelarin permasalahannya. Karena kalau permasalahan itu ditunda, lama-lama jadi semakin keruh juga kan. Adanya Kak Ivan sangat mempengaruhi. Karena Kak Ivan sendiri adalah sosok yang banyak berpengaruh ya dalam hidup Cita, terutama dengan adanya permasalahan ini. Sebagai pecinta sejati, Ivan nampaknya telah hatam bagaimana memaknai ketulusan cinta. Sampai saat ini, ia tetap berdiri tegap di sisi Cita. Ia mahfum betul kalau cinta sudah dikayu, tak perlu lagi menoleh ke belakang, apalagi mengungkit masa lalu.
Sekarang saya mau bener-bener ngejalanin aja dulu sama Cita kayak gimana gitu. Karena buat aku hubungan yang instan, udahannya juga pasti instan. Kalau untuk membuka hati 2 tahun yang lalu juga masih membuka hati, hanya saja lebih hati-hati. Saat ini saya masih dengan Cita masih sahabat. Ya.